Assalamualaikum, Shalom. Selamat datang di video presentasi mengenai materi interaksi manusia dan komputer atau yang biasa kita kenal dengan IMK. Nama saya Regina dengan NIM 202365043. Saya Octopus Sorong dengan NIM 2023-65025. Saya Hasan Frisiones dengan NIM 2023-65006. Saya R.A. Jaffe Mari dengan NIM 2023-65010. Saya Christian Sandatanan dengan NIM 2023-65045. Selamat menyaksikan video berikut ini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi manusia komputer. Jadi interaksi manusia komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Hal ini mencakup desain, evaluasi, dan implementasi antarmuka atau user interface agar komputer bisa digunakan dengan mudah dan efektif oleh manusia. Intinya interaksi manusia komputer itu kayak jembatan antara kita dengan komputer. Tujuannya biar kita bisa pakai komputer dengan nyaman dan gampang tanpa bingung-bingung. Contoh sederhana, pas kita buka aplikasi di HP, itu semua bagian dari IMK. Tombol-tombol tampilan layar, cara kita geser-geser, itu semua dirancang agar kita bisa mudah menggunakan aplikasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sejarah interaksi manusia dan komputer, era 1950-an. Pada masa awal, komputer merupakan mesin besar yang sulit digunakan dan hanya bisa diperoleh oleh para ahli. Interaksi dilakukan melalui pushcart dan switch untuk memasukkan data. Pada 1960-an, Command Line Interface mulai diperkenalkan, di mana pengguna dapat memasukkan perintah teks untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Era pengembangan GUI 1970 hingga 1980-an. Kemunculan GUI di tahun 1970-an, khususnya melalui inovasi Xerox PARC, merevolusi cara manusia berinteraksi dengan komputer. GUI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi menggunakan ikon, menu, dan mouse, hingga mempermudah pengguna komputer oleh para awam. Interaksi multimedia dan internet era 1990-an. Pada 1990-an, komputer tidak lagi hanya digunakan untuk memproses data, tetapi juga untuk hiburan, pendidikan, dan komunikasi. Pengembangan internet dan World Wide Web mengubah cara manusia berinteraksi dan mengakses informasi. Era mobile dan sentuhan tahun 2000-an. Dengan munculnya smartphone dan tablet di awal 2000-an, cara manusia berinteraksi dengan komputer semakin berubah. Teknologi layar sentuh menjadi norma, menggantikan mouse dan keyboard di banyak perangkat. Selanjutnya yaitu era komputasi pervasif dan natural interconnection. Pada tahun 2010 hingga saat ini, teknologi seperti virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, speech recognition, dan juga gesture control mulai populer. Nah, di sini user sudah bisa berinteraksi dengan komputer melalui gerakan tubuh, suara, dan juga perangkat lain yang dapat digunakan. Kemudian ya, yang terakhir yaitu masa depan untuk IMK. Interaksi antara manusia dan komputer terus mengalami perkembangan seiring dengan kemampuan dalam kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI. Kemudian pembelajaran mesin atau machine learning dan Internet of Things atau IoT. Fokus akan semakin pada interface yang lebih intuitif, personalisasi user, serta kemampuan perangkat untuk memahami kebutuhan user yang akan menjadi perhatian utama dalam perkembangan IMK di masa mendatang. Komponen-komponen utama dari interaksi manusia komputer. Yang pertama adalah user. User memiliki karakteristik, kebutuhan, serta kemampuan yang berbeda-beda. Seperti orang yang sudah berusia tua, orang yang jauh dari teknologi seperti orang yang pedesaan. Yang oleh karena itu, perancangan sistem harus menyesuaikan profil user. Yang kedua adalah hardware. Komponen ini mencakup komputer dan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, monitor, dan touchscreen, di mana pengguna memiliki banyak pilihan untuk menggunakan di antara perangkat tersebut. Nah, yang ketiga adalah software. Software di antara lain adalah user interface,
aplikasi dan sistem operasi. Nah, desain user interface harus intuitif dan persuasif agar mudah dipahami oleh pengguna. Nah, serta perangkat lunak harus mendukung fasilitas yang diinginkan user, di mana aplikasi-aplikasi yang ada harus berfungsi dengan baik sesuai keinginan user. Nah, yang keempat adalah interaksi di mana user berkomunikasi dengan sistem. Ini bisa berupa fisik seperti klik mouse pada komputer atau touchscreen di handphone atau tablet, dan microphone itu memerintah di Google atau YouTube atau aplikasi lainnya, serta pengembangan teknologi seperti gestur, di mana kita memerintahkan komputer dari gestur tangan kita melalui webcam. Jadi kita masuk di bagian manfaat dari mempelajari interaksi manusia komputer, di mana yang pertama kita dapat meningkatkan efisiensi, di mana efisiensi ini bisa mengefisiensi waktu bagi para pengguna atau user, dan juga yang kedua meningkatkan aksesibilitas, di mana bisa menjangkau jaringan informasi dan layanan bagi semua orang atau bagi semua pengguna, sehingga semuanya bisa mengakses dalam interaksi manusia dengan komputer, interaksi user dan juga komputer. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup, di mana dengan bantuan di zaman teknologi ini yang sudah ada komputer dapat membuat hidup kita lebih mudah dalam mencari informasi, dan juga menyenangkan dan tentunya produktif.